Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga akan upload satu video lagi pada jam 8 malam nanti akan membahas beberapa saham yang masih terus didistribusikan asing pada saat IHSG bergerak naik. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham yang belum lama IPO tapi ada rencana untuk membagikan dividen. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang di-post setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham MTEL. Saham MTEL hari Jumat kemarin ditutup naik hampir 2% ke harga 800. Saham ini memang belum lama IPO. Kayak itu bisa kita lihat di grafik baru ada beberapa candlenya. Tapi karena saat ini sudah mulai keluar garis EMA 50, jadi baru mulai bisa kami analisa. Karena fokus kami itu memang minimal ada garis EMA 50. Dan bisa kita lihat secara tren dari awal IPO sampai sekarang, tren MTEL masih bergerak sideways. Hari Jumat kemarin sempat naik lumayan tinggi, mendekati harga 830, ternyata pada saat penutupan berada tepat di harga 800. Jadi saat ini harga 800 masih berupa resisten dari saham ini. Dan untuk support EMA 50 bisa kita lihat saat ini di sekitar harga 780. Dan untuk harga terendah saat ini untuk MTEL atau support kuatnya di 760. Kan dari IPO sempat turun menyentuh harga 760, selalu bisa bertahan di atas harga itu. Jadi saat ini bisa kita lihat support kuatnya di 760, support EMA 50 di 780, dan resisten saat ini di 800. Dan harga tertinggi yang pernah dicapai itu bisa kita lihat di sekitar harga 890. Jadi belum sempat naik mencapai harga 900. Dan kemarin memang ada satu sentimen bisa kita lihat baru 4 bulan melantai, MTEL atau Mitratel siap bagi dividen. Kapan jadwalnya? Jadi laporan keuangan untuk tahun 2021 untuk MTEL memang bagus. Bisa kita baca di sini. Untuk tahun 2021 laba bersihnya melonjak 129%. Jadi laba bersihnya naik, ada rencana untuk bagikan dividen tahun ini. Untuk jadwalnya bisa kita lihat rencananya itu rasio dibagi maksimal sebesar 70% dari laba bersih 2021. Tapi rasio ini baru akan diusulkan di rapat umum pemegang saham tahunan yang akan dilaksanakan dalam waktu tidak terlalu lama. Jadi intinya kepastian berapa jumlah dividen masih belum pasti karena harus tunggu untuk RUPS-nya, dan untuk jadwal RUPS-nya juga sampai saat ini belum ditentukan. Jadi teman-teman apabila sudah mempunyai saham ini atau ingin membeli saham untuk mendapatkan dividen, harus terus ikutin perkembangan dari saham ini. Jadi tunggu kapan ada info jadwal untuk RUPS-nya. Setelah itu lihat RUPS, setelah itu hasilnya apa? Benar gak rasionya akan diberikan maksimal 70% atau berapa? Dan berapa dividen akan didapatkan per lembar saham. Tapi saat ini lumayan hebat, baru 4 bulan IPO akan membagikan dividen. Sehingga kemarin juga harganya langsung bergerak naik. Dan untuk data broker summary, jika kita lihat kenaikan 1% lebih ini tidak terlihat adanya akumulasi. Tapi asing 2 minggu terakhir ini jika kita lihat terus akumulasi saham MTEL. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini, menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, karena saat ini berada tepat di resisten, teman-teman bisa pantau pergerakannya minggu depan. Apabila berhasil break di harga 800, bisa buy on breakout dengan target di 825 sampai 840 untuk resisten terdekatnya. Atau apabila gagal break, teman-teman bisa tunggu kembali di garis EMA 50 untuk entry-nya atau di harga 780. Jadi bisa kita lihat karena support kuat di 760, selama masih bertahan di atas harga ini, menurut saya saham MTEL masih bisa di hold. Berikutnya saya coba analisa teman satu sektornya yaitu TBIG. Jadi teman satu sektor dari MTEL. TBIG bisa kita lihat saat ini trennya masih bergerak sideways. Saat ini masih kuat berada di atas garis EMA 150 atau supportnya di 2880, tapi saat ini sudah berada di bawah garis EMA 50 di harga 2910.
Untuk resisten kuatnya bisa kita lihat masih di harga 3000. Dari awal Januari, TBIG berusaha untuk naik di atas harga 3000 selalu gagal break. Ini sempat candle berada di atas harga 3000, ternyata besoknya tidak terkonfirmasi break. Sempat turun di bawah garis EMA 50 dan 150 dan mencapai harga 2700. Dari 2700 berhasil rebound, berusaha untuk break garis EMA 50 dan 150 gagal break. Setelah berhasil break, berusaha untuk naik di atas harga 3000, masih gagal break. Turun kembali ke support EMA 150, masih bisa rebound. Bisa kita lihat kembali gagal break dari harga 3000. Jadi TBIG menurut saya menarik untuk di swing trade. Karena saat ini garis EMA 150 masih kuat menahan penurunan dari saham ini, dan resisten 3000 masih kuat menahan kenaikan dari saham ini. Jadi teman-teman bisa tunggu di garis EMA 150, apabila minggu depan masih bisa rebound, bisa coba entry, dan terlihat apabila gagal break dari harga 3000 bisa coba untuk take profit. Tapi harus hati-hati apabila ternyata minggu depan garis EMA 150 terlewati. Apabila terlewati bisa lanjut turun seperti harga sebelumnya, yaitu sempat ke 2800 sampai 2700. Untuk data broker summary, jika kita lihat penurunan ini ada distribusi. Dan asing juga satu minggu terakhir ini jika kita lihat sudah mulai distribusi saham TBG. Jadi beda dengan akhir Februari sampai awal Maret, asing masih akumulasi, harganya bergerak naik. Satu minggu terakhir ini asing sudah mulai keluar dan harganya mulai bergerak turun. Jadi dari data yang kita dapat, minggu depan menurut saya masih bisa dipantau karena saat ini masih berada di atas garis EMA 150. Apabila minggu depan mulai rebound lagi dari garis EMA 150 plus mulai ada akumulasi kembali, teman-teman bisa coba entry. Tapi ingat, tetap pertimbangkan untuk cut loss apabila garis EMA 150 ternyata terlewati. Selanjutnya saya akan analisa induknya, yaitu saham Telkom. Telkom hari Jumat kemarin naik lumayan tinggi 4% lebih ke harga 4.590. Jadi saat ini jika kita lihat dalam beberapa minggu terakhir ini, Telkom masih berusaha untuk break dari resisten di 4.500. Beberapa kali memang sempat berada di atas harga 4.500, tapi ingat ini belum terkonfirmasi break. Pada posisi sini candle memang jauh berada di atas garis EMA 50, tapi selalu saya jelaskan apabila berhasil break tapi candlenya banyak shadow ke atas atau malah shadow ke bawah dan body candlenya juga tidak solid, hati-hati, ini bisa saja false breakout. Apalagi jika teman-teman pantau pada saat terbentuk candle seperti ini malah ada distribusi, maka harus lebih hati-hati lagi. Untuk kondisi ini bisa kita lihat setelah sempat berada di atas harga 4.500 dan terbentuk gap up, keesokan harinya masih melanjutkan penurunan. Jadi tidak terkonfirmasi break dari resisten 4.500. Hari Jumat kemarin kembali berusaha untuk break dari resisten ini dengan candle yang lebih solid. Jadi menarik untuk dipantau karena potensi untuk break akan lebih besar dengan candle seperti ini. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas kembali. Untuk tren bisa kita lihat Telkom saat ini masih sangat uptrend. Dan setiap kali garis EMA 50 bisa kita lihat masih kuat menahan penurunan dari saham Telkom. Jadi karena historinya seperti ini, garis EMA 50 bisa teman-teman jadikan untuk trailing stop. Jadi selama tidak turun di bawah garis EMA 50, saham ini masih bisa di hold. Apalagi garis EMA 50 saat ini masih terus mengarah ke atas. Dan apabila Telkom terus bergerak naik, garis EMA 50 juga pelan-pelan akan mengarah ke atas. Jadi saat ini di 4.290, dalam beberapa hari ke depan apabila Telkom naik, garis EMA 50 juga akan naik, ada potensi ke 4.350, sehingga trailing stopnya juga akan berubah. Sebelumnya contoh di 4.300, saat ini sudah di 4.350. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 4% ini masih ada akumulasi. Dan asing juga bisa kita lihat masih terus akumulasi saham ini. Jadi selama asing masih terus akumulasi dan secara candle masih bagus, menurut saya Telkom masih ada potensi untuk bergerak naik. Jadi apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini di harga bawah, menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Dan saya lihat masih ada potensi untuk naik menuju target berikutnya di 4.800. Jadi apabila minggu depan terkonfirmasi break dari harga 4.500 ini, maka 4.500 akan berubah menjadi supportnya dengan target berikutnya di 4.800. Dan apabila teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya tunggu kembali di harga 4.500. Jadi tunggu dia pullback dulu mengetes garis harga 4.500 ini atau garis support ini. Apabila berhasil rebound, baru teman-teman ikutan entry untuk lebih amannya. Terakhir saya akan coba analisa saham XL.
XL hari Jumat kemarin juga naik 4% lebih ke harga 2.790. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini XL trennya masih bergerak downtrend. Tapi pada saat menyentuh harga 2.600, XL berhasil rebound, saat ini mencoba untuk bangkit kembali. Dan kenaikan hari Jumat kemarin membuat XL berada tepat dengan resisten di 2.800. Yang sebelumnya bisa kita lihat merupakan support dari saham ini. Dan untuk garis MACD sebelumnya bergerak turun, saat ini mencoba untuk naik kembali. Dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 4% lebih ini juga masih ada akumulasi. Dan sama asing juga 2 minggu terakhir ini terus masuk akumulasi saham XL. Jadi menarik untuk dipantau. Asing sudah mulai masuk pada saat bergerak downtrend, dan saat ini XL mulai mencoba untuk bangkit. Dari data yang kita dapat, maka XL berpotensi untuk break dari harga 2.800 dan naik menuju garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 150 di harga 2.900, garis EMA 50 di sekitar harga 2.940. Jadi memang masih ada potensi untuk mencapai target harga ini, tapi ingat selama masih gagal break dari garis EMA 50 dan 150, XL belum bergerak uptrend untuk tren jangka menengahnya. Jadi masih ada potensi saat menyentuh target harga ini, XL berbalik turun ke 2.800 atau malah ke 2.700 kembali. Jadi apabila gagal break, maka trennya ada potensi untuk lanjut downtrend kembali. Jadi harus hati-hati apabila teman-teman sudah mempunyai saham di harga bawah, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat XL masih gagal break dari garis EMA 50 dan 150. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.